Bapak dan Ibu, mungkin saya bisa menanyakan terkait mengapa Partai Rakyat Indonesia memilih menjadikan kegiatan donor darah sebagai salah satu agenda utama dalam peringatan hari ulang tahun PRI yang pertama ini. Ya, jadi begini Mas, ketika kita bicara PRI, artinya kita harus berangkat berpikir, bertingkah, pola, bertindak, bersikap, itu harus berangkat dari 3 pola, 3 pilar dan 3 pola. Yang pertama, bagaimana kita menjadikan PRI ini, DPP PRI ini tidak mau menjadi center of gravity, menjadi center of excellency. Segala urusan administrasi, segala urusan untuk berstrategi yang modern, segala urusan untuk mensejahterakan rakyat, segala urusan untuk memenangkan partai ini, maka kita harus berangkat dari titik itu. Titik apa? Titik tata kelola. Jadi tata kelolanya harus kita modernize agar sedemikian rupa agar tercapai visi dan misi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita sadar bahwa kita mempunyai 10 sayap partai. Nah, 10 sayap partai ini harapan kita bisa mengakomodir Indonesia yang terdiri dari more than 17,000 island inhabitant ini, 1,000 races, 100 of languages, ribuan suku, ratusan bahasa. Ini harus kita akomodir. Nah, makanya kita membuat sayap partai ini sampai 10 sayap partai. Ya, kita mengakomodir keagamaan, kita mengakomodir hukum, kita mengakomodir media, kita mengakomodir ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Ya, itu yang kedua. Ya, sayap partai harus dibuat. Yang terakhir adalah sesuatu yang memang sangat didambakan oleh masyarakat kita semua, yang sangat dinanti-nantikan, agar rakyat ini tidak merasa bosan, agar rakyat ini tidak merasa itu lagi. Kenapa? Karena PRI ini harus implementatif, PRI ini harus aplikatif, PRI ini harus menyentuh hati rakyat. Jadi kita harus memenangkan, win the people's mind. Kita harus menangkan hati rakyat. Agar hati rakyat ini bisa kita menangkan, makanya kita harus punya program-program yang aplikatif. Makanya kita harus punya janji-janji yang implementatif, baik bidang kesehatan, baik bidang katakanlah tata kelola negara yang tadi saya sampaikan, dan bidang-bidang yang lain untuk menjadikan negara ini menjadi welfare state. Itu yang paling penting, 3 pola. Terus Pak, dalam memperingati hari ulang tahun PRI yang pertama juga, bagaimana menerapkan nilai-nilai toleransi atau keberagaman kepada 38 provinsi? Itu sangat penting, ya kan? Tadi saya sampaikan dari awal bahwa kita di sayap-sayap partai itu kita harus mengakomodir seluruh variasi kebinekaan dari Indonesia ini menjadi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya? Artinya ya bagaimana dengan keagamaan, bagaimana dengan hukum kan bermacam-macam, ada internasional dan lain sebagainya. Itu kita wadai semua. Ada MURI, ada Muslimat BRI, ada PERI, ya kan? Ada lagi perisai dan lain sebagainya, ada santri dan lain sebagainya. Ini adalah cara-cara dan strategi modern kita agar kita mampu mengakomodir kekayaan Indonesia, terutama agama dalam hal ini. Itu aja. Baik Pak, lagi Pak, terkait dalam rangka ulang tahun ini juga kita melihat ada kegiatan UMKM. Kira-kira apa kegiatan UMKM ini bisa mendongkrak? Itu penting. Tadi yang saya bilang pola 3 pilar tadi. Pilar yang terakhir agar bermanfaat, ya, baik secara ekonomi termasuk UMKM. Nah, UMKM ini harus kita besarkan karena ini adalah backbone daripada ekonomi yang ada di Indonesia. Ini adalah sokoguru dari ekonomi yang ada di Indonesia. Apabila UMKM ini besar, maka saya yakin dan percaya gemaripah Lok Cinawi Toto Tentrem Nertomran. Itu depannya untuk ayat Pak. Apa sih? Depannya. Harapannya ke depan. Ya, kedepannya tentunya tadi saya sampaikan bagaimana kita mencapai welfare state ini, ya ekonominya harus bukan hanya janji-janji ekonomi, tapi ekonomi yang langsung menyentuh rakyat, basic need-nya rakyat harus kita sentuh sedemikian rupa sehingga mereka hidup
dalam kekayaan sumber daya alam manusia yang sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Indonesia, biar merasakan kita semua. Ingat pasal 33 di Undang-Undang Dasar 45. Betul. Yang dengan saingnya dengan kemampuan UMKM. Ya, tadi saya sampaikan, itulah makanya kerja keras kita agar sokok guru ekonomi kita ini termasuk UMKM ini agar bagaimana bisa bersaing. Ya, UMKM juga harus adapt, UMKM harus fleksibel, UMKM juga harus sinkronis. Sekarang alamnya kan alam teknologi. Jangan UMKM masih jadul seperti dulu-dulu. Gitu. Jadi kita harus tinggikan teknologinya, ikuti situasi saat sekarang agar kita seobel, agar kita fleksibel, agar kita memang mempunyai daya tarik yang maksimal di mata masyarakat in terms of economic side, di bidang ekonomi nasional. Ya, saja ya. Terima kasih ya.